Halo guys, kembali lagi bersama Hai Movie. Gimana nih kabarnya? Saya doakan semoga para penikmat Hai Movie diberikan kesehatan dan dipermudah segala urusannya. Oke, kali ini saya akan mereview film yang berjudul The Girl Who Escaped. Film yang disutradarai oleh Simeon Stock ini diangkat dari kisah nyata tentang gadis muda usia 15 tahun bernama Kara yang diculik dan disekap oleh seorang pedofil. Kara pun juga dipaksa melakukan hal yang penculik inginkan. Bagaimana kisah selanjutnya? Langsung saja check this out. Film berawal dari Kara dan Jess yang berencana akan ke rumah danau milik Amber. Kara pun menghubungi ibunya yang bernama Debra untuk meminta izin tersebut. Dengan mudahnya, sang ibu memberikan izin kepada Kara. Don't worry about it. You have a good time today. Di lain sisi, Jess juga mendapatkan izin dari ibunya. Namun, dengan catatan sebelum pergi meninggalkan rumah, ia diminta untuk menyiram tanaman di halaman belakang rumah. Kara pun mengambil alih tugas tersebut dan menyuruh Jess agar bergegas mandi dan bersiap-siap. Go shower. I'll do it. Thank you. You're the best. See you in 15. Dengan penuh semangat, Kara pun mulai menyiram tanaman di halaman rumah. Tak lama kemudian, datanglah seorang pria yang menyapa. Hi there. Hi. Are your parents home? No. Tanpa menaruh rasa curiga, Kara pun menghampirinya. Dan tiba-tiba Hold on to these for me. Oh yeah, sure. Great. Stay there. Don't you say a word. Kara pun mengalami anxiety. Nafas dan detak jantungnya semakin tak beraturan. Ia pun membaca nomor seri wadah kontainer tersebut untuk mengurangi kecemasannya. Hingga tibalah mereka di suatu tempat gersang dan sunyi. Si penculik kembali mengingatkan kepada Kara untuk tidak bertindak bodoh, karena ia selalu memegang pistol dan tak akan segan untuk menggunakannya. And your ankles, I'm gonna gag you, and I will always have this gun on me. Do not make me use it. Tak lama kemudian, setelah mengamati sekitar dan ia merasa si penculik telah lengah, ia pun bergegas keluar mobil dan melarikan diri. Benar saja, tak butuh waktu lama, Kara pun dengan mudah dilumpuhkan. Ia tertembak oleh si penculik. Dan tiba-tiba rupanya adegan melarikan diri tersebut hanya ada dalam pikiran Kara. Ia tak benar-benar lari keluar dari mobil. Si penculik pun mengikat tangan dan kaki, kemudian diberikan penutup mulut agar ia tak berteriak. Di lain sisi, Jess telah mandi dan mulai mencari keberadaan Kara. Ia pun tak menemukan Kara di sekitar rumahnya. Ia mengira Kara dijemput oleh Debra karena dalam keadaan darurat dan tak sempat berpamitan dengannya. Kara! Jess pun akhirnya menelpon Debra. Mendengar kabar demikian, Debra kaget karena baru saja Kara menghubunginya untuk meminta izin pergi ke rumah danau milik Amber bersama Jess.
ia kemudian menghubungi Ryan dan juga teman-temannya. Namun, tak ada satupun dari mereka yang mengetahui di mana Kara berada. Is Kara with you? Miss Johnson? Kini tibalah Kara di rumah penculik. Pengikat tangan, kaki, hingga mulut pun dibuka. Di sini, penculik mulai menekankan peraturan yang berlaku di rumahnya. Pertama, si penculik selalu membawa pistol dan senjata lain di sekitarnya. Yang kedua, Kara harus memanggil ayah kepadanya. Dan yang ketiga, Kara harus menuruti apapun yang ia inginkan. Selain itu, juga ketika Kara ingin melakukan apapun, ia harus meminta izin. Semua itu harus ia lakukan. Jika tidak, selalu ada konsekuensi yang akan diterimanya. Most important, if you break any of the rules, there will be consequences. Yes, Daddy. Setelah itu, si penculik mulai menginterogasi Kara mengenai background dirinya. Si penculik pun mengetahui jika orang tua Kara telah bercerai. Hal tersebut menguras emosi Kara hingga ia meneteskan air matanya. Tak lama kemudian, Kara pun diperkosa oleh si penculik. Scene berpindah. Kini, Debra menelpon mantan suaminya yang bernama Ron. Ia berharap Kara bersamanya. Namun, sayangnya ia tidak mengetahui di mana Kara berada. Ron pun juga kaget dan dengan segera akan menghampiri Debra. Okay, I'm coming back right away. I'll come right there. Okay, I'll see you soon. Setelah mencari dan menghubungi seluruh teman Kara dan tak mendapatkan hasil, Debra pun melakukan hal ini kepada pihak kepolisian. Namun, pihak kepolisian hanya bisa menerima laporan tersebut dan belum bisa memprosesnya. Hal tersebut dikarenakan Kara hilang hanya 2 jam yang lalu. Polisi tersebut pun menenangkan Debra. Polisi juga beranggapan kalau anak-anak mungkin saja kabur dan mencari kebebasannya karena mereka masih sangat labil. But chances are your girls are runaway. What? Scene berpindah kepada Kara. Ia berharap bisa segera keluar dari sini. Tunggu, kabur, bertahan. 3 kata tersebut selalu ia ungkapkan dalam hati. Saat ini, si penculik dan Kara mulai memperkenalkan dirinya masing-masing. Si penculik dengan harapan bisa lebih dekat dengan Kara. Namun, di sisi lain, Kara berharap mendapatkan informasi agar bisa kabur dari penculik. Dari sini, Kara mengetahui dengan siapa ia berhadapan. Penculik tersebut adalah mantan seorang angkatan laut. Ia telah menjalankan tugasnya selama 9 tahun dan banyak mendapatkan medali penghargaan. Setelah itu, si penculik selalu berkata, jikalau hal ini hanya sementara. Jika Kara tidak berbuat gegabah, ia akan segera melepaskannya dengan selamat. I'm gonna let you go when I'm finished with you. Penculik pun memaksa Kara untuk melakukan hal-hal yang ia inginkan. Memperkosa, memaksanya untuk merokok dan menonton video porno bersamanya. Hal tersebut dialami Kara, gadis malang yang masih berusia 15 tahun. Malam pun tiba. Hanya sekedar buang air di toilet pun si penculik tetap mengawasi Kara. Tentunya dengan pistol di genggamannya. Ia tak mengizinkan Kara menutup pintu toilet. Seakan-akan tak ada celah untuk kabur. Go ahead. Setelah itu, Kara disuruh untuk menyapu lantai dikarenakan tidak menuruti penculik untuk makan malam bersamanya. I don't really feel like eating right now. Floor, just the kitchen. Room's right there.
Kara terus mengumpulkan informasi mengenai si penculik, mulai dari stiker yang terpasang di kulkas, agenda yang ada di kalender, dan informasi lainnya. Kara yakin informasi tersebut akan berguna nantinya. Karena Kara tak kunjung balik, Debra pun kembali datang ke kantor polisi. Namun sayangnya polisi tersebut masih belum bisa memproses lebih lanjut. Polisi hanya akan menerima laporan dan mulai melakukan penyelidikan ketika Kara tak kunjung pulang dalam waktu 2 kali 24 jam. Untuk saat ini mereka berpikiran Kara hanya kabur sesaat bersama temannya. But the best thing you can do, well, is go home and wait for a call. Scene berpindah. Si penculik juga selalu memainkan kondisi psikologis. Ia berpikir bisa menaklukkan bocah hanya dengan menjatuhkan kondisi psikologisnya. Kini ia mengajak Kara untuk menonton breaking news di televisi. Let's see if anyone misses you. Mengetahui kehilangannya tak menjadi berita, si penculik pun mulai berkata kepada Kara bahwa tak ada yang peduli dengannya. Bahkan ia hilang pun tak akan ada yang peduli. Setelah itu, waktu tidur pun tiba. Kara tidur tepat di sebelah penculik. Namun, ia tidur dengan kondisi kedua tangan dan kaki diborgol. Hingga pada pagi harinya, Kara terbangun dan melihat penculik masih tidur pulas di sebelahnya. Ia tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Dengan sekuat tenaga, Kara pun melepaskan ikatan dari tempat tidurnya. Dan dengan mudahnya juga Kara kabur keluar rumah, dikarenakan pintu penculik hanya diberi penyangga kayu. Kemudian Kara lari menuju jalan raya dan meminta tumpangan kepada pengendara yang melintas di depannya. Karena daerah ini sangat asing baginya, Kara meminta pengendara tersebut untuk mengingat-ingat daerah ini dan meminta tolong untuk segera diantar ke kantor polisi. Give me the police station, please. It was that apartment. I need you to remember that for me, please. Setelah tiba di kantor polisi, tekadnya sangat bulat. Ia ingin meminta keadilan. Get him. Get justice. Letnan Roland pun mulai membuka borgol yang mengikat Kara dan mulai mencari tahu apa yang telah terjadi. My name is Lieutenant Roland. You can call me Aaron. May I ask what's happened? Kara dengan tegar dan tenang menceritakan kronologi kejadian yang menimpanya. Letnan Roland ingin menggali informasi lebih dalam. Namun, ia mempersilahkan Kara bercerita di dalam kantornya. Word with the corporal, and then I would like to hear everything you can remember if that's all right with you. You comfortable coming in my office? Letnan Roland juga menyuruh bawahannya untuk segera mencari laporan kehilangan atas nama Kara Robinson. I need a missing persons report for Kara Robinson and the drivers interviewed, and update the sheriff. Di lain sisi, penolong Kara pun juga dimintai keterangan oleh Sersan Bonnie mengenai lokasi di mana Kara ditemukan. Setelah itu, ia melaporkan hal tersebut kepada Letnan Roland. Ia juga menyerahkan laporan kehilangan atas nama Kara Robinson yang dilaporkan oleh Debra. Find this in the system. We were first reported missing almost 18 hours ago. Dengan segera, Letnan Roland menghubungi Debra dan menyampaikan kabar gembira ini. Tangis mereka pun pecah saat mereka berbicara di telepon. Kemudian, Debra bergegas menuju kantor polisi. Yes, ma'am, we have your daughter here. I'll be right there, okay? I'm coming right now.
Sersan Bonnie mengajak Kara untuk kembali ke tempat di mana ia disekap. Sersan Bonnie telah mendapatkan alamatnya, namun tidak mengetahui dengan pasti apartemen yang mana ia disekap. Pastinya Kara trauma untuk kembali ke sana, namun ia tetap bertekad untuk menuntaskan kasusnya. Ia ingin si penculik dihukum sesuai perbuatannya. Ia ingin keadilan atas dirinya. Get justice. Get him. Here. Mereka bertiga menuju tempat di mana Kara disekap. Setelah tiba di lokasi, rupanya Kara juga tidak mengetahui pasti apartemen yang mana tempat ia disekap. Bangunan tersebut memiliki bentuk yang sama. It just looks the same. Sersan Bonnie pun menanyakan pada salah satu penghuni komplek. Ia mulai menyebutkan ciri-ciri si penculik, namun penghuni tersebut tidak mengenalinya. Sorry, it's a big complex. Kara pun memberikan ciri-ciri apartemen tersebut lebih detail lagi, hingga penghuni tersebut mengetahui apartemen yang mereka cari. Apartment 301. Yeah, 301. Setelah itu, Sersan Bonnie menuju apartemen yang dimaksud. Letnan Roland pun mengapresiasi Kara karena telah mempermudah penyelidikan. Agar lebih aman juga, Letnan Roland mengantar Kara untuk kembali ke kantor polisi. Kini, pihak kepolisian mulai menggeledah apartemen si penculik. Dipimpin oleh sheriff, mereka pun mulai menyisiri setiap sudut rumah. All clear. Dan rupanya mereka tidak menemukan si penculik tersebut. Kemudian sheriff menyuruh untuk segera mengamankan area sekitar dan juga memanggil teknisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Kemudian Sersan Bonnie menemui Kara dan Debra untuk mencari keterangan lebih lanjut. Dengan menyodorkan kumpulan foto kepada Kara, Sersan Bonnie menanyakan foto yang mana penculiknya. To give you some pictures to look at, see if your kidnappers in them. Number 4. Dengan mudahnya, Kara menunjuk foto si penculik. Ia adalah Eric Mark, penyewa apartemen yang sayangnya sudah tidak ada di tempat saat digeledah. Mendengar kabar demikian, Debra pun panik. Ia beranggapan si penculik tersebut masih berkeliaran dan juga memiliki kemungkinan mengancam nyawa Kara. Unfortunately, he was gone by the time we got there. Are you saying he's still out there? Sersan Bonnie pun menenangkannya. Karena telah mengetahui identitas si penculik, ia akan menjadi buronan dan akan membagikan poster wajahnya. Hal ini akan mempermudah karena semua orang akan membantu mencari si pelaku. Sersan Bonnie kembali menggali informasi apapun mengenai pelaku yang diketahui Kara. Hebatnya, si Kara pun mengetahui detail mengenai si pelaku, yang adalah mantan angkatan laut yang diberhentikan dengan hormat dan sekarang bekerja dengan hal yang berkaitan dengan kompresor udara. Kara juga mengetahui riwayat penyakit, dokter pribadi, hingga kekasih si penculik. Hal tersebut membuat ibu dan Sersan Bonnie kagum. Di akhir perbincangan, Kara menyuruh untuk menggeledah kotak besar yang berada di bawah hewan peliharaan. Ia mencurigai si penculik menyembunyikan sesuatu di sana. There's a box, a big box too, underneath all. Probably find whatever that is. You should find that. Setelah itu, Kara akan melakukan visum dengan 2 perawat ahli sebagai bukti adanya kekerasan seksual yang telah dialaminya. Okay, Kara, are you ready? Scene berpindah kepada sheriff dan timnya yang melakukan penyelidikan di kediaman penculik. Setelah mendapatkan kabar dari Kara mengenai kotak penyimpan yang berada di bawah hewan peliharaan, mereka pun langsung membongkarnya. Benar saja, di sana terdapat banyak bukti yang tersimpan.
mulai dari pakaian, celana dalam, dan juga kumpulan koran mengenai berita kehilangan. Dengan cepat, inspektur pun langsung menginstruksikan untuk mengambil semua bukti tersebut untuk penyelidikan lebih lanjut. You get me everything you can find on these cases. Scene berpindah kembali. Kini, Sersan Bonnie dan teman-teman Kara mulai membagikan poster wajah si penculik. Mereka mulai membagikannya kepada pejalan kaki, menempelkannya pada tiang listrik, dan juga memberikan poster tersebut di kafe dan juga pusat perbelanjaan. Mereka semua berharap si penculik segera tertangkap. Setelah menyelidiki temuan yang mereka temukan, polisi memiliki hipotesa bahwa kasus yang dialami Kara berkaitan dengan kejadian penculikan terhadap gadis di bawah umur yang juga hilang dan ditemukan tewas, seperti gadis bernama Sophia Silva yang adalah gadis berumur 16 tahun yang juga hilang di halaman rumahnya. Dan tak sampai setahun juga terdapat 2 gadis lagi yang adalah kakak beradik, usia 12 dan 15 tahun yang diculik di rumahnya. Polisi sudah menyelidiki hal tersebut selama 5 tahun, namun tidak juga mendapatkan penculiknya. Sebelum melakukan aksinya, si penculik tersebut melakukan aksi penguntitan. Ia juga memiliki daftar nama gadis dan alamat yang akan menjadi sasarannya. Rupanya, nama Kara tidak ditemukan dalam daftar tersebut, melainkan adalah Jess. Hal tersebut sangat sinkron, karena saat penculikan, Kara berada di rumah Jess. From the looks of it. But the girl in those notes? Kara? No, she wasn't. The girl we think it was meant to be went to a friend. Rupanya, sampai saat ini, Kara hanya menceritakan kejadian yang ia alami pada kepolisian. Ia tidak bercerita, bahkan ke ibunya, mengenai ia telah mengalami kekerasan seksual dan lain-lain. Ia ingin memendam semuanya hingga ia telah mendapatkan keadilan. Setelah menginterogasi kekasih penculik, Sersan Bonnie dan inspektur melakukan penyelidikan pada sebuah rumah. Namun, sayangnya, si penculik sudah tidak ada di tempat. Any sign of him? Not a one. Seems like he just came by to drop his mom's car off and take her other one. Dikarenakan si penculik masih berkeliaran, demi keamanan Kara dan keluarganya, pihak kepolisian menjaga keamanan rumahnya. Hal tersebut sempat membuat Kara tak nyaman dan mengganggu privasinya. Namun, setelah mendapatkan penjelasan dari Sersan Bonnie, Kara pun menerimanya. I don't want any of this. You agree? But it just comes down to people caring. 2 hari berlalu. Saat ini, Ryan akan bertanding baseball. Kara ingin datang menonton untuk mendukungnya. Debra yang masih khawatir atas keselamatan Kara tak mengizinkannya. Sempat terjadi perdebatan. They still haven't caught that horrible man, and they're here to keep watch because he. Hingga akhirnya Kara dan Jess pun mendatangi pertandingan baseball dengan pengawalan kepolisian. Letnan Roland terus menggali keterangan dari kerabat penculik untuk mendapatkan informasi. Salah satu dari mereka bernama Stephanie. Ia berkata kalau kemarin sore Eric menghubunginya. Stephanie yakin ia masih berada di sekitar sini dan juga tak akan lama menghubungi salah satu dari mereka. Ia juga menyatakan telah melakukan reservasi pada salah satu motel atas nama dirinya untuk Eric. Mark contacted me yesterday afternoon. Benar saja, Letnan Roland langsung menyampaikan hal tersebut kepada sheriff. Dan ia meminta FBI untuk memantau lokasi tersebut. Tak butuh waktu lama, FBI telah berada di sekitar lokasi tempat penculik berada. Kemudian, tak berselang lama, mereka pun mendapati Eric. Sadar akan FBI yang sedang mengawasinya, Eric pun kabur.
terjadi kejar-kejaran antara Eric dan FBI. Pada akhirnya, Eric tersudutkan. FBI menyuruhnya untuk meletakkan senjatanya. Namun, Eric malah bunuh diri dengan senjata yang ia miliki. Drop your weapon! Drop it! It's over! Mengetahui hal tersebut, Sheriff, Letnan Roland, dan juga Sersan Bonnie terlihat kecewa. Harusnya mereka bisa menyelidiki lebih lanjut mengenai keterkaitan penculik dengan kasus serupa, pembunuhan gadis di bawah umur waktu silam. Pagi pun tiba. Kara terbangun dari tidurnya dan bergegas turun ke bawah. Ia berbincang dengan Debra. Debra juga mengatakan kepada Kara bahwa Eric si penculik telah mati bunuh diri tadi malam. Dan kini telah usai. Kara telah aman dari ancamannya. Keadaan yang awalnya hangat pun seketika berubah. Kara kecewa kepada ibunya karena baru diberikan kabar saat ini. Kemudian ia pergi keluar halaman. I should have known. What is it that you're trying to protect me from? Tak lama, Sheriff datang untuk menemui Kara. Sheriff meminta maaf tidak segera memberitahukan hal tersebut kepada Kara. Kara pun meluapkan emosinya. Yang ia inginkan adalah keadilan. Ia ingin si penculik dihukum seberat-beratnya. Ia ingin melihat si penculik membusuk di penjara. Dan juga ia ingin menyampaikan kekejian yang ia alami di pengadilan. Ia juga ingin menyatakan kepada si penculik bahwa menculiknya adalah kesalahan terbesar dalam hidup. Pada akhirnya itu tidak akan pernah terjadi. Ia meminta kepada Sheriff untuk tidak menceritakan apapun mengenai hal yang telah ia alami kepada ibunya, ayahnya, dan bahkan teman-temannya. Kara tak ingin mereka semua terluka. So now that there's no trial, and my mom and my dad and Ryan are they're not gonna be hurt. Di akhir pembicaraan, Sheriff memberikan apresiasi kepada Kara. Ia juga mengucapkan terima kasih atas kepandaian dan keberaniannya dalam mengungkap kasus ini. Sheriff juga menyatakan tidak sabar untuk segera merekrut Kara di kepolisian. I'd hire you for the force in a heartbeat. Kini keadaan semakin membaik. Kara tak ingin bercerita atas kejadian yang ia alami kepada ibunya. Kara akan menceritakan dengan sendirinya jikalau ia merasa sudah waktunya. Debra pun mengerti keadaannya dan tidak memaksa Kara untuk bercerita. Dan yang terpenting dari semua ini adalah Kara telah selamat. Dan film pun selesai. I survived. Di akhir film, kita juga diberitahu bahwa atas bantuan Sheriff, Kara pernah bekerja sebagai resource officer dan penyelidik kasus pelecehan anak hingga kekerasan seksual di kepolisian. Kini, ia telah berhenti karena fokus untuk mengurus anak dan menjadi advokat bagi penyintas kekerasan seksual. Oke, cukup sekian alur cerita film The Girl Who Escaped. Saya pamit undur diri. Silakan subscribe untuk mengikuti update terbaru dari konten Hai Movie dan tombol like jika kalian suka. Terima kasih.